Bakti Nurahub. Yang keempat, pemaparan dari pengibasan materi budaya positif yang akan disampaikan. Sebelum acara kita mulai, kita buka dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara pengibasan pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah, di mana atas karunia-Nya, nikmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali dalam acara pengimbasan budaya positif pada kegiatan CGP saya. Ya, itu semua udah punya ya. Begitu apakah nggak mesti guru kelas ya yang mau kesepakatan itu kelas itu guru bidang pun harus punya. Kalau guru bidang bertemunya seminggu sekali di pertemuan itulah kita suka belajar anak-anak kesepakatan kita belajar rimba bagaimana. Jadi nggak mesti guru kelas yang punya kesepakatan kelas, guru bidang pun boleh membuat kesepakatan kelas ya. Kira-kira apa bentuk yang udah diterapkan di kelas kalau lagi di dalam kelas? Suka kebanyakan bahwa itu tidak sesuai dengan jadwalnya. Ya, terus sebelum belajar kita aturan kelas, jika dilanggar anak juga ada konsekuensinya. Kan pernah nggak Pak anak-anak melanggar peraturan kelas? Nah, kira-kira kalau yang melanggar itu diapain berarti? dikasih nasihat. Dinasehatin. Nah, yang nasihat diapain lagi? Tidak mengulang kali. Oh, gitu aja ya. Ya, kalau dia gimana? Kalau yang melanggar? Ya, pertama dinasihatin dulu. Salah satunya nggak boleh bawa kasar di kelas, nggak boleh buang sampah di kolong, kolong meja terutama. Dan terus kesepakatannya biasanya kalau misalnya jadwal piket itu udah nggak boleh ada yang kabur kalau yang udah jadwal dia piket. Nah, paling itu aja sih tambahannya. Oke, terima kasih. Nilai kebajikannya apa yang kita mau tanamkan dalam diri siswa? Anado fardu minal iman. Berarti apa tuh intinya? Kebersihan. Kalau bisa kita menuliskan kesepakatan kelasnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita ubah punya keyakinan kelasnya yaitu menjaga kebersihan. Jadi nanti itu kebersihan. Nilai-nilai kebajikan universalnya. Tawaran dari kita gitu. Kemudian bagaimana kita kan melibatkan siswa dalam membentuk kesepakatan kelas itu. Itu mah harus ada, ya, harus ada karena kalau kita tidak tegur, kita tidak beri sanksi, mungkin kejadian itu akan terulang lagi. Lanjut Nah, kalau keyakinan kelas, ya apa beda dari peraturan dengan keyakinan? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan prinsip yang diyakini oleh siswa dan guru yang untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas. Nilai-nilainya tadi itu tuh ya, tadi apa kata-kata yang universal ya. Prinsip sifatnya informal dan lebih bersifat sukarela. Jadi kalau keyakinan itu tidak ada paksaan, jadi sukarela yang melakukannya. Tidak ada paksaan dari luar, dari orang lain. Namun sangat dianjurkan untuk diikuti oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Ya, kalau keyakinan kelas sebenarnya hanya dalam kelas. Mungkin satu kelas berbeda dengan kelas yang lain. Antara kelas 1A dengan 1B beda. Nah, kelas saya juga kelas 5A dan kelas B beda. Nah, itu tergantung bagaimana kesepakatan yang dibuat oleh siswa-siswa itu sendiri. Nah, contohnya saling menghargai pendapat orang lain. Ada ya, berkata jujur dalam segala hal dan berusaha aja. Ya, berarti apa tuh nilai yang kita ambil? Tentang nilai universalnya kedisiplinan. Ya tadi bawa buku tidak sesuai. Berarti
Nilai universalnya adalah kedisiplinan, memakai seragam yang ditentukan, berarti itu juga kedisiplinan. Ketiga, menghina orang tua. Banyak kan anak kita sekarang itu kan tahu sendiri ya, ngomongnya agak duga-duga, apa aja dikata yang nggak sopan. Nah itu berarti apa kalau begitu? Tidak menghina orang tua, tidak ngata-ngatain orang tua. Nah itu berarti nilainya etika boleh, akhlak. Nah lebih kepada ya kalau harta berarti kalau keberagaman tadi harus kita apain? Nah saling menghargai. Peraturan kelas adalah serangkaian aturan tertulis yang ditetapkan oleh guru atau pihak sekolah untuk mengatur perilaku siswa di dalam kelas. Ini mungkin secara umum ya, pihak sekolah yang membuat biasanya. Sifatnya itu kalau peraturan kelas formal dan wajib untuk diikuti oleh semua siswa tanpa pengecualian. Siapapun yang berada di lingkungan sekolah berarti harus mematuhi peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah dan di dalam kelas. Tujuan dari peraturan kelas itu untuk saat guru menjelaskan, ini masih peraturan, membawa perlengkapan belajar lengkap kan ya tadi Mbak Juming ya udah ini ya. Nah konsekuensinya apa? Jika anak-anak melanggar peraturan, jika dilanggar maka akan ada sanksi atau hukuman seperti di antaranya yang harus kita ubah dari kesepakatan itu menjadi kata-kata ini. Masih juga baru membuat masih kesepakatan dalam keyakinan ini. Kalau keyakinan itu kita lebih sempit lagi gitu. Jadi kata-kata nilai kebaikan universal ini kayak tadi gitu ya. Ini gotong royong, tidak merasa, bersahaja, percaya diri, bersyukur, bijaksana, pengabdian dan tanggung jawab. Ini beberapa kata-kata yang bernilai kebajikan universal yang harus kita miliki dan kita implementasikan kepada anak murid kita di kelas. Next buat kita. Sanksi mesti biasanya berbuat dalam bentuk apa tuh sanksinya? Denda dalam bentuk apa tuh? Uang itu 2.000 rupiah. Itu mereka yang sepakat sendiri ya. Nah, tergantung apa sih kesalahan dia gitu. Jadi gurunya harus menasihatinya dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak tegur itu akan menjadi suasana yang tidak kondusif. Dengan memahami perbedaan peraturan kelas, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya teratur, tapi juga mendukung perkembangan karakter dan moral murid. Perkembangan karakter inilah yang sangat kita tujuan akhir kita ya, perkembangan karakter dan moral siswa yang susah untuk dirubah. Dan itu merupakan tujuan akhir dari pendidikan dalam profil pelajar Pancasila. 5 dimensi itu yang merupakan tujuan akhir pendidikan. Itu ya karakter. Jadi kalau keyakinan kelas ini nanti akhirnya akan tumbuh semangat atau motivasi dari anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Tuh, kalau bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu tadi adanya paksaan harus, tapi kalau keyakinan kelas itu dilaksanakan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan nanti gurunya kalau menegurnya situasional ya, tidak sesuai dengan yang disepakati. Itu nanti perhatikan. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi tadi ya kita. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Apa tuh? Namanya hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak ada kaitan dengan yang akan kita laporkan setelah upacara. Mereka langsung kembali ke kelas, beda kegiatannya. Kalau misal anak tidak membawa buku pelajaran, itu apa? Kemudian kita tegur.
Nah itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi kenapa itu konsekuensi dia? Ya karena itu kan perbuatan dia nggak bawa buku, ya konsekuensinya dia nggak belajar tanpa buku. Nah, bagus sekali ya. Kegiatannya terkait dengan yang akan dilakukan. Ya, jadi kita mau belajar nggak bawa buku, ya kayak mau dibuka gitu kan ya. Jadi itu konsekuensi. Coba kira-kira apa lagi sih kejadian di kelas nih? Coba perbedaan apa? Kejadian pasti hukumannya. Kalau anak melanggar itu mendapat hukuman, juga bisa mendapat konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman biasanya ini udah terjadi, udah dihukum, ya berarti saya membuat kesalahan ini. Ya. Terus dia mendapat hukuman itu sudah dilaksanakan. Tapi kalau konsekuensi baru di awal bisa dinasihati dulu atau dikasih wejangan dulu, itu baru konsekuensi. Kalau menurutku, Iya. Bagus sekali pendapat dari Bu Kokom. Terima kasih Bu Kokom. Ya bedanya coba Bu, nanti kita tolong di next buatkan. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah ini ya hukuman. Kalau hukuman itu tidak terkait dengan yang akan dilakukan. Nah kalau tadi Bu Kokom bilang hukuman itu setelah melaksanakan. Tidak sih, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Tuh kan kalau hukuman itu tidak terkait dengan yang akan dilakukan. Kalau konsekuensi itu kegiatan secara keseluruhan. Artinya tidak resmi. Ya, ini ada apa? Hukumannya itu tidak ditentukan. Tidak. Kalau tadi kan misalnya melanggar satu pelanggaran harus denda. Itu kan sudah di hukuman dan konsekuensi biasanya. Pasti di kelas tiap hari ada aja kan ya? Bahkan jam 1-2 kalau kita telah anak-anak ya jam 1-2 kejadian kelas. Bu nggak bawa buku Bu. Oh, iya. Tiap hari ada aja ya. Nih misalkan ini Apa nih ya? hukuman apa konsekuensi dia? Hilang. Nah itu berarti apa? Ya termasuk ke konsekuensi kan kita berikan teguran kepada anak tersebut. Ya, pasti kan kali ini kita ya sebagai guru pasti punya tindakan untuk menangani bagaimana supaya tidak terulang lagi. Coba kalau Bu Sofi apa nih kira-kira? Cerita dikit kan? Ayo. Bu Kokom udah kejadian apa aja banyak pasti nggak tiap hari ya kok. Masya Allah kalau kita hitung tuh tiap hari yang kayak berbicara kotor, kata-katain orang tua, apa terlambat masuk, nggak bawa buku, kan termasuk salah satu pelanggaran dari kegiatan kelas. Kira-kira apa yang pernah terjadi di kelasnya dan bagaimana penanganannya? Sepertinya salah semua sih dengan diri saya. Freedom. Enggak maksudnya kita berbagi cerita aja ini mah kan mungkin nggak mungkin sama. Siswa itu bagaimana? Kalau kita ceritanya mungkin apa sih yang telah terjadi di kelasnya? Kalau saya nih, misalnya nih ya Bu, saya kasih tugas. Terus di awal tuh saya jelasin, pokoknya kalau yang bercanda mulu, yang ngobrol mulu, kerjaannya nggak selesai, misalnya sampai mendekati jam istirahat, ya istirahatnya saya tunda. Cemburu kenapa? Depan tuh dia depan tuh. Nah, terus apa yang ibu lakukan kalau ada yang cemburu? Bergantian lah. Iya, awalnya jelasin ya. Satu, kenapa sih kok dia soal sedikit, saya banyak. Nah, terus pada alasannya kan ya kita ngasih itu ya. Mandiriannya ya, padilah lebih dari 3, coba mandiri, masih tuntut. Cara itu juga, cara itu juga tuntut. Ada bisa izin lagi langsung minum. Iya, Mau ikan. Nah, coba ibu apa nih? Kalau itu, terus kalau kita ibu apa itu anak-anaknya ibu itu ibu apa itu? Ya, tahu dulu. Kalau mau minum minta dulu minumnya gitu. Nah, itu namanya konsekuensi apa hukuman tuh? Apa tuh kalau gitu ya? Itu kegiatannya sedang belajar atau gimana? Sedang belajar. Sedang belajar. Main ambil aja. Nah itu termasuk apa? Konsekuensi. Konsekuensi terkait dengan
dengan yang akan dilakukan lagi belajar sambil minum. Akhirnya apa yang terjadi di kelas tuh? Kan karena dia berangkat ya, di kelas kejadiannya. Dia tidak akan bawa pensil. Ya. Kan dia kalau pensil berat. Terus kasih pinjam sama temennya. Kalau habis juga sama. Itu namanya pensil. Iya, berarti ibu apa tindakan ibu kepada anak yang nggak bawa pensil itu gimana? Tindakannya suruh pinjam kepada temennya yang bawa pensil. Dia ngomong sendiri gitu. Saya nanya kepada temennya siapa yang bawa pensil 2, kasih pinjam temennya 1. Besok-besok tahu ya, jangan Ya, besok nggak boleh pinjam lagi. Ya, kalau dia cepat ngerjainnya, dia istirahat dong, tepat waktu gitu. Oke, Bu. Kita lagi, yuk, tepuk tangan. Coba Bu Kiki berbagi cerita tentang apa sih yang pernah terjadi di kelasnya. Di kelas itu yang dilanggar itu udah pasti ada aja ya, dari dia kerapihan memakai seragam, contohnya dasi, dari hal yang paling sehari-hari, dasi, gesper, itu ada aja anak yang nggak pakai. Terus PR. Nah, PR juga kadang udah dikasih waktu padahal dikerjakan di rumah, tapi masih tetap aja ada yang nggak ngerjain, misalnya lupa. Terus Penanganannya bagaimana kalau penanganannya itu kalau misalnya dia nggak ngerjain PR, ya tadi ada apa ya, pasti dia dipisahin. Yang nggak ngerjain PR sama yang ngerjain PR, jadi kita tahu mana anak yang rajin, mana anak yang enggak. Ada paling kalau misalnya apalagi di jam mendekati istirahat ya tadi, dia itu istirahatnya nggak lebih cepat, nggak lebih cepat, nggak bareng. Ya 5 menit atau 10 menit dia itu belakangan istirahatnya. Ya jadinya kita paling cuma mengingatnya aja. Kalau misalnya sampai 3 kali enggak, ya paling kita ada hukumannya, ada kesepakatan kelasnya, ada dendaan di kelas. sesuai dengan Iya bersama. Iya itu aja sih dari kelas saya. Oke, tepuk tangan buat Bu Tia. Buat Tika, coba buat Tika. Gimana ceritanya nih? Kalau saya biasanya untuk jam terakhir itu anak-anak kita kasih apa sih umpan balik setelah pembelajaran kita tadi awal terakhir. Jadi dikasih pembelajaran ulang kembali dari awal sampai akhir dari pembelajaran. Seperti contohnya nebak pembelajaran tadi apa saja. Contohnya misalnya kayak matematika, kita ulang kembali siapa cepat kita kasih seperti ya kayak Mbak Koko pulang duluan. Ada kayak saya biasanya menyediakan permen. Nah siapa yang bisa jawab penjumlahan Kita ya, keberagaman kita, bagaimana kita mengelola kelas kita masing-masing. Coba Bu Cicu, ada pernah nggak menemukan anak yang melanggar? Ada contohnya apa Bu Cicu? Sama seperti tidak. Kalau dia tidak selesai, tidak istirahat, terus jika guru sedang menjelaskan, dia bicara, dikasih pertanyaan apa yang dari guru jelaskan. Berarti masih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena berkaitan dengan yang akan kita lakukan. Coba Bu Kiki kita itu apa sih yang Baca doa itu ada beberapa anak yang nggak mau nulis. Nah itu dia maunya nyanyi terus permainan kayak gitu. Tapi tetap dia nggak mau nulis, masih nggak mau nulis. Ya udah kadang saya cuma ke depan, nulis ke depan, cuma baru 5 orang tuh yang mau nulis. maunya apa tuh kalau anak yang mau nggak mau nulis maunya apa? Ya itu dia maunya menggambar, nyanyi, main. Itu pokoknya dia nggak mau belajar, pokoknya nggak mau belajar, nggak mau nulis. Sampai sekarang udah sendiri, udah sebulan pembelajaran di situ sejak belajar kan sebelumnya nggak mau Nah nulis. itu yang apa? Yang saya kasih menggambar, kemarin juga ada tulisannya misalnya huruf, saya suruh warnain pensel, saya suruh warnain, jadi dia mungkin bisa mengikuti, jadi dari ukuran R kan dari atas ke bawah, saya kasih agar dia menulis coba, tapi agak sedikit mau nulis, cuma itu mau begitu, satu huruf aja dia baru mau satu huruf. Oke, tepan dong buat Bu Kiki. Hebat banget nih, kelas 1 baru 2 bulan mantap boleh kerjanya.
Selanjutnya yaitu kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar pada manusia. Di antaranya ada kesenangan untuk bertahan hidup, rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Dia nggak mau pegang pensil tuh, dia nggak mau, jadi dia tuh cuma maunya bermain, nyanyi, yang gambar itu dia mau. Berarti dia tuh hobinya menggambar, gambar. Baik, tadi ada keberagaman dalam kelas kita, pasti ada. Dalam satu kelas 29 anak, keberagamannya 29. Ada yang mau nulis, ada yang mau gambar. Ada yang mau ngomong aja, nggak mau nulis. Ada yang mau jalan-jalan dulu. Itu kan potensi anak adanya di mana? Ini harus kita gali. Ini anak belajarnya dalam bentuk apa kayak itu. Oke, coba di next berarti kanan. Tadi mau orang lagi. Nah, ini ya Ibu, Bapak yang saya hormati, dalam posisikan diri kita dalam posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang terdapat dalam budaya positif. Perhatikan ini. Ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ini kira-kira mana yang pernah kita lakukan? Nah, coba next dulu buat kita next. Nah, kelihatan nggak Bu? Iya, halus. Posisi kontrol, perbedaan dari 5 posisi kontrol ini sebagai ada 2, ya ada 3 bagian, ada yang identitas gagal, ada yang termasuk identitas berhasil. Ada yang kontrolnya dari luar, ada yang kontrolnya dalam diri kita sendiri. Penghukum, nah kalau penghukum ini guru berbuat, perbuatan gurunya itu begini, menghardik, menunjuk-nunjuk tangan, gitu anak tunjuk-tunjuk, terus menyakiti dan menyindir. Itu perbuatan guru kalau yang sebagai penghukum itu. Kerja apa? Menghardik anak dan bahasa-bahasa yang tidak baik, tidak sopan, Pak. Guru misalnya gitu ya. Guru misalnya ya Pak. Tapi kan ngomongnya juga enggak. Untuk penghukum tuh. Nah, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Masih begitu. Kalau kamu tidak mau nulis, awas ya. Awas ya, kata awas itu. Kemudian halnya orang lain, menyalahkan dan membentak orang lain. Nah, kalau yang sebagai pembuat bersalah itu berceramah dan mengadakan seharusnya menyembunyikan dan menyokel. Melaksanakan posisi kontrol kita sebagai manajer, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, adapun langkah-langkah segitiga restitusi itu diantaranya: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan salah; dan yang ketiga, menanyakan kegiatan. Semoga dengan langkah itu kita bisa mengembalikan motivasi intrinsik kepada siswa sehingga siswa mendapatkan nilai kebajikan yang diyakini dalam dirinya.
Ter. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Refleksinya memuaskan, mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Oke, terima kasih Bu Haji. Coba Bu Tia, bagaimana perasaannya saat ini setelah menerima materi dari saya? Materi yang diberikan oleh Bu Haya itu sangat bermanfaat, khususnya untuk kita sebagai guru. Kita bisa lebih menerapkan lagi ke siswa apa masalah yang ada di dalam kelas, kita bisa tahu cara penyelesaiannya seperti apa. Dan materinya udah sangat bagus dan mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Semua Demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada yang dapat dipandang, boleh kita belajar lagi. Kesepakatan. dari guru baru itu ya. Bersama 5 kontrol itu. 5 kontrol. Iya. 5 kontrol posisi diri kita. Ya itu dia hal yang menarik buat saya. Terima kasih Bu. Demikianlah pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada yang baik dipandang, boleh kita belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi. Jika ada yang bagi dipandang, boleh kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.